Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emali Akbar, saya dari kelas 12 MIA 3. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan atau sedikit penjelasan mengenai teks editorial. Jadi, teks editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang menjadi sorotan fenomenal dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial biasanya menjadi salah satu cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir ceritanya. Dan teks editorial ini juga biasanya disebut dengan tajuk rencana. Dan pada teks editorial ini tidak hanya berisi opini si penulis redaksi, tetapi juga berisi beberapa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya yaitu struktur teks editorial. Jadi karena teks editorial ini hampir sama dengan teks eksposisi, maka strukturnya antara lain yaitu yang pertama tesis atau pengenalan isu. Jadi di sini kita akan kenalkan isu-isu yang akan dibahas. Yang kedua yaitu argumentasi atau penyampaian pendapat. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang, berisi kesimpulan atau saran di akhir ceritanya. Selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat retoris. Jadi kalimat yang sering digunakan yaitu kalimat pertanyaan yang tidak untuk dijawab, melainkan untuk merangsang si pembaca untuk merenungkan suatu isu. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata yang populer sehingga mudah untuk dipahami oleh si pembaca dan membuat si pembaca tetap rileks. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat ganti seperti ini, itu, kesini, dan lain sebagainya. Keempat, menggunakan kalimat penghubung atau konjungsi kasualitas atau sebab akibat seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Baiklah, yang terakhir yaitu isi teks editorial. Berisi apa sih teks editorial itu? Yang pertama yaitu berisi fakta atau peristiwa yang aktual yang sedang hangat diperbincangkan dan kontroversial. Yang kedua, berisi opini atau pendapat si penulis redaksi terhadap isu yang dibahas. Yang ketiga, berisi kritik, penilaian, saran, apresiasi terhadap isu yang dibahas. Yang keempat itu terdapat saran dan rekomendasi terhadap isu dan yang menjadi solusi di akhir ceritanya. Baiklah. Jadi teks editorial berisi argumentatif yang bersifat aktual dan faktual. Jadi dengan membaca teks editorial dan memahaminya lebih dalam, saya harap kita dapat lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.